Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku serta adik-adikku sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita semua di dalam majlis yang sangat mulia. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu, yang dimana seperti biasa di setiap malam Sabtu pekan kedua kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait sejarah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sosok sahabat yang insya Allah malam hari ini kita akan kaji kisahnya. Kita ambil pelajaran ya dari kehidupan yang penuh dengan hikmah, yaitu sosok yang mulia sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Naam. Sahabat yang memang memiliki maziyah, keistimewaan yang khusus. Ada sebuah riwayat hadis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim melalui jalan sahabat Anas ibn Malik, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin amina wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah." Sesungguhnya setiap umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki orang yang sangat dipercaya. Ya, beliau katakan setiap umat memiliki orang kepercayaan, orang yang paling dipercaya. Dan sesungguhnya orang kepercayaan pada umat ini tidak lain sosoknya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Allahu Akbar, luar biasa. Kita tahu bahwasanya di antara julukan atau gelar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana gelar ini sudah tersematkan pada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Gelar tersebut adalah Al-Amin. Ya. Kita sering dengar ya, di dalam sejarah Nabi dapat gelar Al-Amin. Itu gelar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di saat beliau belum diangkat menjadi seorang rasul. Karena saking terpercayanya atau saking dipercayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Mekah. Ya, sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ya, makanya tatkala orang-orang musyrikin Quraisy hampir aja perang karena mereka merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad setelah proses renovasi Ka'bah selesai, ya. Dan kemudian
masuklah pada tahapan berikutnya, yaitu kembali meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, masing-masing merasa paling berhak tuh. Ya, sampai-sampai mereka bersumpah, pokoknya kabilah kita yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena tentu ini adalah kehormatan. Sampai-sampai ya mereka mencelupkan tangan mereka ke dalam sebuah wadah, ya katakanlah baskom yang berisikan darah. Ya, hampir perang tuh. Tapi kemudian ada seorang yang dianggap bijaksana karena dari sisi seniornya. Ya, orang ini sudah sangat sepuh. Ya, Anda sedang tidak ingat namanya. Kemudian dia ditanya atau dimintai nasihat, maka dikatakan, ya sudah, kita nggak usah ribut. Tunggu aja nanti siapa orang yang muncul dari pintu Masjidil Haram. Ternyata yang muncul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka serentak mereka berkata, ya Ja'anal amin, telah datang kepada kita sosok yang paling terpercaya. Kalau ini yang datang setuju, Masya Allah. Nah, di antara sosok lainnya yang seakan-akan atau boleh jadi Nabi mewariskan nih gelar ini. Untuk siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Masya Allah. Ya, ini sifat amanah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Mengungguli sifat amanah yang ada pada diri sahabat-sahabat yang lain. Bukan berarti kemudian kita menganggap, oh sahabat yang lain berarti nggak amanah. Enggak, semua sahabat tuh memiliki sifat-sifat mulia. Tapi tatkala Nabi kadangkala menyebutkan ya seperti sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, itu beliau adalah sosok yang masuk kategori amin. Orang yang sangat atau paling terpercaya. Ini menunjukkan ya sifat yang paling dominan. Ya, yang ada pada dirinya yang mengungguli sifat-sifat terpercaya lainnya di kalangan para sahabat. Dari sisi ya kepercayaan atau terpercayanya, Abu Ubaidah mengungguli atau lebih dominan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kalau dari sisi kelembutan hati, ya, tidak lain itu adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi ketegasan siapa? Umar ibn al-Khattab. Masya Allah. Dari sisi kewibawaan yang sampai-sampai Nabi mengatakan bagaimana mungkin aku tidak malu kepada sosok yang malaikat saja malu terhadap dirinya. Maka itu adalah sosok Utsman ibn Affan. Ya, kemudian ada juga sosok ya Ali ibn Abi Thalib yang memiliki kecerdasan di dalam memutuskan sebuah perkara. Ya, ketegasan di dalam memutuskan perkara. Bukan berarti sahabat yang lain tuh nggak tegas di dalam memutuskan perkara. Cuma pada sisi ini Ali lebih unggul. Itu maksudnya ya. Taib. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Abu Ubaidah adalah Amir. Ya, jadi banyak sekali sosok-sosok ulama ya, sosok-sosok sahabat yang lebih terkenal dengan kunyahnya. Termasuk Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini bukan nama aslinya, tapi nama kunyah. Nama aslinya adalah Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah. Ya, al-Fihri al-Qurashi. Fihr ya, ini nasab Quraisy tuh. Ya, nyambung nasabnya Abu Ubaidah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi Fihr. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah itu lahir 40 tahun sebelum hijrah. Naam, 40 tahun sebelum hijrah. Naam. Tepatnya tahun 584 Masehi. Dijelaskan di beberapa literatur tentang ya sejarah beliau, ya tentang manaqib beliau, biografi beliau. Beliau adalah sosok laki-laki yang perawakannya kurus, ya Ma. Nah, perawakannya kurus. Janggutnya apa? Jenggotnya ini tipis. Postur tubuhnya tinggi bahkan cenderung bongkok. Ya. Taib. Dan gigi seri bagian depannya itu patah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Taib.
walaupun memang beliau berasal dari suku yang paling beken, paling terkenal, paling tersohor ya di Jazirah Arab, ya, yaitu suku Quraisy, akan tetapi sedikit sekali riwayat yang memang mengisahkan tentang kehidupan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Ya, sehingga yang lebih dibahas oleh para ulama adalah tentang kehidupannya tatkala masuk ke dalam Islam. Walaupun memang dari sisi nasab beliau juga Quraisy. Ya, Quraisy itu suku paling terpandang, ya, paling keren yang ada di Mekah. Pesaingnya satu, yang ada di Taif. Ada yang tahu? Yang tahu anak kasih hadiah 50.000. Pesaing orang-orang Quraisy, ya, suku paling terkenal di Mekah. Ada pesaingnya di Taif. Dari kalangan mana? Bani Thaqif. Masya Allah, barakallahu fikum. Ingetin ya, 50.000. Masya Allah, barakallahu fikum. Bani Thaqif. Ya, anak intip dulu, takut nggak ada. Udah ngomong nggak ada lagi ntar. Ya Allah, ngutang ntar ya, Masya Allah. Taib Bani Thaqif ya. Tafadhal nanti ya, anak takut lupa nih. Bani Thaqif, ya. Orang-orang dari kalangan Bani Thaqif itu kabilah yang juga terpandang yang menyaingi ketenaran orang-orang Quraisy. Naam. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau salah seorang sahabat yang masuk kategori as-sabiqun al-awwalun. Generasi pertama yang masuk ke dalam Islam. Makanya spesial. Ya. Karena orang-orang yang pertama kali masuk Islam di generasi pertama, gelombang pertama itu ujiannya jauh lebih berat dibandingkan ya generasi setelahnya. Ya, Masya Allah, makanya mereka memiliki keutamaan tersendiri. Itu pula yang seringkali diingatkan oleh Abdurrahman ibn Auf, ya, agar generasi setelahnya yang masuk Islam belakangan, ya, itu menghormati orang-orang yang masuk Islam lebih awal. Tapi kemudian hal itu membuat jengkel Khalid ibn al-Walid. Ya, dikatakan kenapa engkau sering sekali mengangkat-angkat masalah ini. Dan ternyata ucapan Khalid ini dianggap sebagai celaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sampai berkata, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku. Ya, sekiranya kalian berinfak, ya, dengan infak yang luar biasa. Infaknya berupa emas. Dan besarannya itu sebesar gunung Uhud. Infaknya berupa emas sebesar gunung Uhud. Sedangkan sahabat-sahabat yang di generasi awal seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, mereka berinfak hanya sebatas 1 mud. Mungkin gandum atau kurma, au nasifahu, atau setengahnya. Ya. Maka nilainya itu jauh lebih besar di hadapan Allah. Jauh lebih mulia infaknya para sahabat yang berada di generasi awal. Ya. Itu hadis ketika Nabi mengingatkan Khalid yang agak jengkel kepada, ya, Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf sering cerita, saya dan sahabat-sahabat lain ini termasuk generasi awal yang masuk Islam. Apalagi Khalid kan belakangan ya. Ya, terlebih Khalid sebelumnya bahkan pernah menjadi musuh. Ya. Ungkapan kayak begitu udah dianggap sebagai celaan terhadap sahabat. Apalagi yang sekarang ditunjukkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Yang begitu amat sangat lancang ya mereka mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah kita gak akan pernah terima. Ya, sisi ini gak akan pernah mempertemukan kita dengan mereka. Gak akan bisa disatukan. Kita adalah orang-orang yang sangat memuliakan para sahabat. Makanya kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, orang-orang yang komitmen dengan sunnah, penisbatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, kita juga komitmen mengikuti, selain mengikuti sunnahnya Rasul, kita mengikuti sunnahnya para sahabat. Kita cinta pada para sahabat. Wallahi kita nggak rela kalau para sahabat itu dicaci maki. Ya, kalimat kayak begitu aja tuh udah dianggap celaan jemaah. Apalagi yang sampai dengan lisan-lisan busuk mereka mengatakan Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Ya Allah laknatlah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Ya Allah. Na'udzubillah. Wa nas'alullah al-afiyah.
Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keislaman Abu Ubaidah itu tidak lepas dari jasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya kita kalau berbicara tentang pahala yang akan diterima ya oleh Abu Bakar As-Siddiq itu sangat luar biasa. Karena kebanyakan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islamnya mereka atas jasanya siapa? Atas ajakannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Ya, maka berusahalah kita tuh menjadi orang-orang yang mengantarkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya. Di antaranya kita share nih info kajian dan kemudian dibaca oleh beberapa orang yang dengan sebab dia tahu karena kita yang nge-share, dia datang. Nah, datangnya orang tersebut dengan sebab ya sharean flyer kita menjadi sebab kita dapat pahala dia tuh. Dia dapat pahala, kita pun dapat. Masya Allah. Ini cara cerdas di dalam beramal. Ya, kita seorang diri tapi kita bisa mendapatkan transferan pahala orang lain tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Sebagaimana kita juga nanti nih ya dimotivasi dan harus merasa termotivasi tatkala momen Ramadan untuk ikut serta membuka puasakan orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbukanya. Man fattara sha'iman, barang siapa yang membuka puasakan orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya. Ya, kana lahu ajrus sha'imi. Maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajris sha'imi syai', ay kama qala. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Luar biasa jemaah. Ya. Jadi jangan luput untuk juga ikut andil. Mau berdonasi dengan harta kita atau dengan tenaga kita. Ya, dengan sebab itu orang jadi berbuka, maka insya Allah kita dapat pahala orang-orang tersebut tuh. Bukan pahala puasanya saja, tapi pahala amal saleh yang dia kerjakan saat dia berpuasa. Saat dia berpuasa, kemudian dia berbuka dengan pemberian kita atau andil kita, ya, maka selain pahala puasanya, pahala bacaan Al-Qur'annya juga kita akan dapatkan tuh. Dia bakti juga sama orang tua saat itu. Dan kemudian dia berbuka dengan pemberian kita. Dapat juga kita pahala bakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Jangan sia-siakan. Ya, karena kita sebentar lagi akan bertemu dengan Ramadan insya Allah. Ya, donasi. Biasanya di masjid, di musalla, atau bahkan sekarang di pinggir-pinggir jalan ini banyak orang berdonasi. Kita jangan kehilangan kesempatan. Jangan sampai luput mengambil kesempatan tersebut. Ya, terserah sesuai kemampuan kita. Ala qadri mastata'na. Kita mampu mungkin dengan air mineral. Boleh. Boleh. Ya, air mineral 1 dus berapa jemaah? Isinya 48 ya. Nah, 48. Kalikan, ana mau 1 bulan Ustaz. Per hari 1 dus. Masya Allah. Berarti kali 30 berapa? Hampir 1.500 cup ya. Masya Allah. Hampir 1.500 cup nih. Artinya kita dapat kesempatan untuk mendapatkan pahala hampir 1.500 orang. Luar biasa. Luar biasa nih. Tapi ini contoh. Jangan nanti semuanya air donasinya. Ya Allah kasihan ya. Masjid mana ini? Ya. Nasi bungkusnya air semua gitu. Ada yang lontongnya, ada yang gorengannya, ada yang kurmanya, ada yang nasi boxnya. Masing-masing jemaah. Taib, itu sampel saja. Nah ini luar biasa. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masuk Islam atas jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita dapatkan pelajaran yang luar biasa dari sosok beliau berkaitan dengan sifat wala. Ini nih pembahasan yang mesti juga kita singgung ya. Wala ini loyalitas. Cinta kasih kita tuh. Kesetiaan kita. Kepada siapa seharusnya ditujukan. Selain wala apa? Bara. Al-wala wal bara. Kalau bara kebalikan dari wala. Kalau wala setia, loyalitas. Sedangkan kalau bara berlepas diri. Ya, ini sosok yang menunjukkan konsep al-wala wal bara dengan begitu luar biasa. Kapan peristiwanya? Itu dalam peristiwa perang Badar. Ghazwatu Badar. Ya.
Di saat perang Badar dengan gagah beraninya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya menebas setiap musuh yang dia hadapi. Ya, setiap orang-orang musyrikin yang dia hadapi maka dia tebas. Tatkala dia sedang ya berhadapan dengan musuh-musuh dari kalangan musyrikin Quraisy. Ternyata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menjauh pada satu area. Naam. Kenapa? Karena ternyata saat itu beliau sedang dibidik oleh ayahnya sendiri. Ya Allah. Ya. Ada satu orang yang selalu mengincar sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Awalnya dia berusaha menghindar. Tapi terus dipepet oleh orang ini. Ya, sampai-sampai orang ini terus mepet Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan ternyata orang ini adalah ayahnya. Ya Allah. Maka Abu Ubaidah menyerangnya laksana singa yang lapar dan pada akhirnya membunuh ayahnya. Taib. Ini mungkin gak difahami bagi orang-orang yang belum memahami tentang konsep al-wala wal bara. Ya, karena hal ini terjadi dengan sebab apa? Antara Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya Abu Ubaidah dan al-Jarrah itu udah beda kedudukan. Abu Ubaidah di kubu kaum muslimin, dia adalah seorang muslim yang sangat kokoh keimanannya. Sedangkan al-Jarrah sang ayah, dia adalah musuh yang jelas-jelas ya memiliki syiddatul adawah, permusuhan yang sangat keras terhadap kaum muslimin, terhadap agama Islam. Ya. Taib, dan saat itulah memang harus ditunjukkan bagaimana loyalitas seorang yang beriman, kesetiaannya hanya diberikan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, berlepas dirinya jelas kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Allah katakan dalam ayat tersebut, dan orang-orang yang bersamanya mereka sangat keras, sangat tegas kepada orang-orang kafir. Dan itu ditunjukkan di kancah peperangan. Udah beda kubu tuh. Udah gak ada lagi ikatan persaudaraan. Makanya para ulama katakan kalau dalam kondisi seperti ini, ya ikatan keimanan itu jauh lebih kuat dibandingkan hanya sebatas ikatan persaudaraan. Loh iya, karena persaudaraan yang terjadi antara Abu Ubaidah dengan sang ayah itu bukan persaudaraan atas dasar keimanan. Ya. Taib. Jika dihadapkan pada pilihan, maka yang atas dasar keimanan ini yang harus dibela jemaah. Masya Allah. Jadi ayahnya tuh ya dibunuh oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Yang sehingga pada akhirnya Allah pun menurunkan ayat di dalam Al-Quran. Surah Al-Mujadilah. Ayat 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata Allah, engkau ya Muhammad itu tidak akan mendapati ya sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya. Tuh. Ya kan pernah bisa. Tapi ini perlu difahami dengan pas ya. Ini dalam kancah apa? Peperangan nih. Ini peperangan nih. Ya. Karena sangat mungkin ada di antara kita yang Allah uji. Orang tuanya kafir. Dirinya muslim. Nah kalau konteksnya bukan dalam peperangan, tetap kita wajib memuliakan. Ya. Tapi pada bab-bab yang tidak melanggar syariat. Artinya
Bakti anak dia harus tunjukkan berakhlak yang baik. Tapi kalau udah bicara akidah, lakum dinukum waliyadin. Ini perlu digarisbawahi. Ini dalam konteks apa? Peperangan nih. Ya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang-orang tersebut itu bapaknya tuh. Atau anak-anaknya, atau saudaranya, atau secara umum keluarganya. Tuh. Makanya di Badar itu benar-benar ya ditunjukkan sosok-sosok orang yang benar-benar terjauhkan dari sifat munafik. Ya. Karena yang bertempur itu antar saudara jemaah. Seminim-minimnya sama-sama Quraisy. Abu Bakar sama, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau incer tuh anaknya. Abdurrahman saat itu belum masuk Islam. Ya. Sampai Abdurrahman ketika masuk Islam beliau curhat. Aku tahu wahai ayahku. Ya bahwasanya tatkala di Badar engkau mengincar diriku. Iya. Bahkan kalau aku mendapati dirimu selesai. Allahu Akbar. Luar biasa. Ingat di perang ya, di perang. Kita enggak di perang. Ya, kalau Allah takdirkan orang tua kita beda agama, kita tunjukkan akhlak yang baik. Yang dengan akhlak yang baik tersebut semoga menjadi sebab pintu hidayah sampai kepada orang tua kita. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Taib. Dan inilah sikap tegas yang dimiliki oleh sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dia ngasih pelajaran besar jemaah buat kita semua. Ya. Apa pelajarannya? Agar semua kita tahu bahwasanya al-wala, loyalitas itu hanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Atau orang-orang yang mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, kesetiaan kita, loyalitas kita hanya kita berikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hanya kepada orang-orang yang beriman. Tuh. Ya. Dan bahwasanya al-bara, sikap berlepas diri itu harus diterapkan terhadap musuh-musuh Allah. Terlebih yang jelas-jelas ya dalam kancah peperangan. Itu jemaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dalam surah Al-Maidah ayat 55, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un." Sesungguhnya penolong kalian itu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman kata Allah. Tuh. Yang mereka mau melaksanakan salat, menunaikan zakat, serta mau tunduk kepada Allah. Tuh. Jadi saling tolong menolong, saling berbagi kasih sayang itu kepada orang-orang yang beriman. Ya, nah kita belajar nih dari sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Harus kemana tuh loyalitas dan juga berlepas dirinya itu kita tujukan. Ini kebanyakan sebagian saudara-saudara kita tuh salah alamat jemaah. Ya Allah. Nah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah heroik beliau, sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tatkala beliau memberikan pembelaan mati-matian. Ya, luar biasa nih di kancah perang Uhud jemaah. Ya. Pada saat diawali penyelisihan yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak muda yang Nabi tempatkan di Jabal Ainain. Sekarang disebut dengan Jabal Rumah, Bukit Pemanah. Ya, mereka udah pada turun, mengumpulkan harta rampasan perang. Khalid ngelihat, wah ini kesempatan nih. Peluang besar untuk memukul balik kaum muslimin yang sebenarnya kemenangan sudah ada di depan mata. Dan ternyata benar. Manuver Khalid menjadikan kaum muslimin pada akhirnya terjepit posisinya. Sampai Nabi berdarah-darah. Ya Allah. Ya. Taib. Dari Anas bin Malik. Dalam kondisi yang seperti itu. Posisi kaum muslimin terjepit. Ya. Gigi depan Nabi patah. Wajah beliau terluka. Darah mengalir dari atas kepalanya, dari wajahnya. Allahu Akbar. Bahkan beliau mengusap darah dari wajahnya sambil kemudian beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabihim
Ya Allah. Kata Nabi SAW, bagaimana bisa beruntung satu kaum yang sampai dia berani melukai wajah Nabi mereka. Wa huwa yad'uuhum ila rabbihim. Padahal Nabi tersebut selalu mengajak mereka kepada Allah. Tuh. Ya. Ternyata ungkapan Nabi seperti ini dapat teguran jemaah. Ya. Taib. Seakan-akan Nabi ini dengan ungkapan seperti ini beliau mengungkapkan kemarahan yang besar dan menganggap orang-orang yang melukai Nabi atau yang memiliki andil sehingga Nabi terluka, mereka tidak akan pernah beruntung. Tapi kan ternyata enggak semuanya kan. Terbukti Khalid kan berada dalam basikan itu, dalam pasukan tersebut kan di perang Uhud. Akhirnya beliau termasuk orang yang beruntung enggak? Iya, masuk Islam. Abu Sufyan komandan tuh. Komandan pasukan perang orang-orang musyrikin Quraisy dalam perang Uhud. Ikrimah ibn Abu Jahal dan sebagainya. Makanya Allah tegur ucapan Nabi yang seperti ini ya dalam surah Ali Imran 128, laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, kata Allah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak Allah terima taubat mereka atau Allah akan azab mereka? Ya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim, itu urusan Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak lain bisa saja dan ternyata benar. Banyak sekali itu yang sebelumnya berada di dalam barisan musuh, pada akhirnya Allah berikan keberuntungan mereka masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Baik, Abu Ubaidah termasuk sahabat yang sangat teguh ngedampingin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini beliau tunjukkan ya kisah heroiknya, kepahlawanannya di saat beliau melihat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud itu menggunakan dir'ain, 2 lapis baju besi. Nah ini jemaah, berarti kita jadi paham ya. Nabi kebal gak jemaah? Hah? Nabi kebal? Enggak kebal jemaah. Itu ilmu syaitan itu. Nabi enggak kebal. Makanya pakai baju perang itu baju besinya 2 lapis. Ya, berikut juga topi dari besi. Ya, bahasa kita mungkin helm gitu ya. Masya Allah. Taib. Karena posisi sangat terjepit. Ya, serangan-serangan dari berbagai arah dilancarkan oleh musuh. Sampai menjadikan ya topi baja yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada ring-ringnya tuh. Ya, itu menancap di pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ring-ring besar nancap tuh. Abu Bakar hendak menolong Nabi. Ia mencabut ringnya. Kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, jangan. Ya, aku mohon jangan kau lakukan. Aku yang akan ya menangani apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dia gigit tuh. Karena beliau khawatir kalau ditarik Nabi bisa makin robek tuh. Jadi dia patahin ya dengan giginya. Sampai giginya pun ikut patah jemaah. 2 ring yang menancap di pipi Nabi atau di pelipis Nabi patah dan giginya Abu Ubaidah pun patah. Ya, makanya sampai-sampai dijelaskan ya tidak ada sosok pemuda yang lebih ganteng dengan sebab ompong giginya di bagian depannya ya. Tidak lain dia adalah sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Udah masuk Isya ya. Kita lanjut setelah melaksanakan salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kisah dari sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Taib. Abu Ubaidah sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu sering membanggakan dirinya. Ya. Dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah, siapa sih sahabat Rasul yang paling beliau cintai? Ya, siapa sosok sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibunda Aisyah menjawab Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Rasul menjawab Umar. Ya, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab Abu Ubaidah ibn al-Jarrah.
Masya Allah. Ya, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Begitu juga Imam Ibnu Majah. Nah, bahkan dalam kesempatan yang lain di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, Nabi pernah mengatakan ni'mar rajul Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Setelah beliau sebutkan yang sosok-sosok yang lain seperti Abu Bakar, ya, kemudian beliau sebutkan sebaik-baik ya laki-laki dia adalah sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini pujian Nabi terhadap sosok Abu Ubaidah. Yang sosok yang sangat terpercaya. Ya, dia juga mendapatkan julukan Al-Amin. Ya. Taib. Oleh karenanya Umar ibn al-Khattab beliau pernah berkata, ya, sekiranya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah saat beliau di masa kritisnya setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, kurang lebih sepekan beliau mengalami masa kritis, ya, yang pada akhirnya beliau memutuskan memanggil 6 orang sahabat, yang dimana 6 orang ini diminta datang ke rumahnya dan kemudian bermusyawarah untuk menentukan siapa yang paling layak untuk menggantikan dirinya. Namun sebelumnya Umar berkata, sekiranya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masih hidup, maka niscaya aku akan percayakan pengganti diriku kepada dirinya. Masya Allah. Ya, jadi nggak perlu tuh beliau panggil 6 orang seperti Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Ya, beliau katakan sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, ya aku akan amanahkan ya kekhilafahan itu kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, karena memang beliau teringat dengan sabda Nabi SAW yang Nabi sendiri pun mengatakan inna likulli ummatin amina wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki orang kepercayaan, dan sesungguhnya orang kepercayaan umat ini tidak lain sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, taib. Dan bahkan beliau berkata sekiranya nanti Allah bertanya kepada diriku kenapa engkau memilih Abu Ubaidah, ya tadi jawabannya karena Rasul saja mengatakan tentang sosok yang satu ini, dia adalah sosok kepercayaan umat ini. Jemaah, ya, begitulah di antara kriteria seorang pemimpin, yaitu pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang jujur, yang amanah. Ya, makanya ini sosok Abu Ubaidah adalah sosok yang memiliki kriteria itu. Makanya Umar tuh sebenarnya ya menyiapkan sosok dirinya itu Abu Ubaidah untuk menggantikan dirinya sekiranya Abu Ubaidah masih hidup. Naam. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di antara sifat mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dijelaskan dunia itu tidak berhasil menyentuh hatinya. Ya, dengan beragam gemerlapnya perhiasannya, ya dunia itu nggak bisa menyentuh atau menggoda hatinya. Ya, dalam kondisi apapun. Ya, sekalipun tentunya beliau hidup di dunia. Ya. Tapi Masya Allah seakan-akan arwahnya itu berpetualang untuk mencari surganya Allah. Ya. Tidak ada keinginan kecuali untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ditunjukkan bagaimana sifat-sifat beliau yang sangat luar biasa. Nah, di antaranya Umar ibn al-Khattab pernah mengirimkan untuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, itu 4.000 dirham plus 400 dinar. Masya Allah. 4.000 dirham. 1 dirham itu 1/10 dinar. Ya, atau 1 dinar itu 10 dirham. 10 sampai 12 dirham. Nah, kita katakanlah ya 1/10 dinar. Kalau 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Masya Allah. Ini luar biasa jemaah.
Ya, yang kalau kita rupiahkan jika emas 1 juta berarti sekitar 4 juta lebih itu. Ya. Sepersepuruhnya berapa? 400 ribu ya. 400 ribu. Tuh, Masya Allah. Yang dikirimkan oleh Umar ibn al-Khattab untuk Abu Ubaidah itu 4.000 dirham. Tinggal kalikan saja 400 ribu kali 4.000. Sekitar 1,6 miliar tuh. Ya Allah. Belum lagi 400 dinar. 400 dinar ya hampir sama tuh ya. Masya Allah. Jadi di atas 2M atau hampir 3M nih dikirimkan. Ya, untuk Abu Ubaidah dari Umar ibn al-Khattab. Nah, kirimkan uang tersebut. Ya, dia katakan kepada utusannya. Kemudian kata Umar, nanti kalau Anda sudah kirimkan, ente diam dulu sesaat dan lihat apa yang dia lakukan. Allahu Akbar. Ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dari harta yang baru saja ia terima, ya kiriman dari Umar ibn al-Khattab yang dibawa oleh utusannya, yang kurang lebih hampir 3 miliar, kurang lebih 3M. Langsung dibagi-bagiin tuh. Ya Allah, dibagi-bagiin jemaah. Subhanallah. Ya. Taib. Sampai-sampai Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam Islam orang yang melakukan hal seperti ini. Dia adalah sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, mampu melakukan hal yang seperti ini. Ya Allah. Naam. Nah, ketika Umar datang ke Syam, ya, panglima-panglima pasukan dan para petinggi Syam nyambut dirinya. Umar bertanya, Umar tuh sangat cinta kepada Abu Ubaidah. Umar tuh biasa tuh ya menunjukkan ketegasan di saat musyawarah, di saat berdebat. Tapi kalau udah di hadapan Abu Ubaidah, ngalah Umar. Ngalah. Saking respeknya Umar kepada sosok yang satu ini. Ya, saking cintanya beliau kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Masya Allah. Taib. Kemudian Umar bertanya, di mana saudaraku? Panglima-panglimanya bertanya, ya, man akhuk? Siapa yang kau maksud saudaramu, wahai khalifah? Kata Umar, tentu Abu Ubaidah. Allahu Akbar. Kata para panglima, dia sedang menuju kemari. Maka pada akhirnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah datang. Dia mengendarai seekor unta. Ya. Kemudian memberi salam kepada Umar. Ya. Dan Umar berkata kepada yang hadir, tinggalkan kami berdua. Umar pengen berduaan aja sama Abu Ubaidah. Ya, dan akhirnya Umar berjalan bersama Abu Ubaidah menuju rumahnya. Abu Ubaidah ngajak Umar ke rumahnya. Tatkala Umar masuk, dia enggak melihat apapun di dalam rumahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Padahal pejabat nih, ini panglima perang di Syam nih. Ya, salah satu pejabat penting di Syam. Syam ini 4 negara kalau sekarang. Yordan, Lebanon, Suriah, satu lagi Palestina. Ya Allah, Umar nggak dapeti apa-apa tuh barang-barang berharga di rumahnya kecuali dia lihat ada tiker biasa. Ya, beliau lihat juga ada pedang yang tergantung. Ya Allah. Naam. Ya. Dan kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, bawa diriku ke rumahmu dong. Ya kata Umar. Maka Abu Ubaidah berkata, apa yang kau akan lakukan di rumahku wahai Amirul Mukminin? Ya. Karena kalau engkau datang ke rumahku, aku khawatir engkau hanya akan memeras air matamu. Ya Allah. Karena dua sahabat ini saling memahami. Sekalipun Abu Ubaidah tahu Umar itu kan menonjol dari sisi ketegasan. Tapi di balik ketegasannya beliau memiliki hati yang lembut. Iya. Terbukti Umar itu lembut hatinya. Itu di pipinya terdapat bekas. Ya, bekas yang berwarna hitam di bawah matanya. Apa itu? Itu bekas tetesan air mata yang terlalu sering beliau menangis kepada Allah. Ini menunjukkan kelembutan hati seseorang, jemaah. Dia mudah menangis tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berbekas tuh, hitam di sini tuh. Mirip dengan ibu-ibu kalau luntur apanya? Air shadownya atau maskaranya itu ya. Umar ada hitamnya juga di sini nih. Ini bekas seringnya air mata yang menetes di pipinya.
Ini menunjukkan kelembutan hati seseorang jemaah. Ya Allah. Makanya Abu Ubaidah katakan, ngapain mau ke rumah saya? Ntar yang ada ya itu bisa meres air mata ente gitu. Masya Allah. Akhirnya apa? Tetap Umar mendesak. Masuklah Umar ke rumahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, dia amati setiap sudut dari rumahnya Abu Ubaidah. Salah seorang pejabat yang beliau tempatkan di Syam tuh. Ya, ternyata Umar hanya melihat tikar. Ya, dia hanya melihat nampan yang sederhana. Kantong air yang udah usang. Kata Umar, engkau adalah seorang panglima. Ya Allah. Ya, apakah engkau memiliki makanan? Maka Abu Ubaidah beranjak ke sebuah keranjang. Dia liatin makanannya. Ternyata potongan roti-roti kecil. Ya, roti yang udah kecil, dipotong kecil-kecil. Ya, stoknya sedikit. Allahu Akbar. Fabaka Umar. Maka benar. Umar pun menangis. Jemaah. Ya Allah. Ya, sehingga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengatakan, tuh kan tadi aku sudah katakan. Ntar ente nangis kalau ke rumahnya. Benar nangis. Ya Allah. Ya. Taib. Apa kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, cukup bagi kami bekal yang seperti ini untuk menyampaikan kami kepada tujuan. Itu tujuan beribadah kepada Allah. Karena orang makan itu kan sebenarnya bagaimana agar sesuatu yang kita makan ini bisa kembali menegakkan tubuh kita agar bisa maksimal ibadah. Makanya nanti pas saat berbuka tuh jangan kekenyangan. Karena bukan menegakkan tubuh lagi. Yang ada kalau kekenyangan gimana? Iya. Tarawih bawaannya pengen cepet-cepet kelar. Iya. Ini. Makanya lihat perkataan Abu Ubaidah. Cukup, ini udah cukup untuk mengantarkan saya ke tujuan. Apa tujuan manusia? Dihadirkan ke alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kepada Allah. Ya hanya sebatas untuk menegakkan tubuhku ini udah cukup nih. Potongan roti-roti kecil yang aku simpan di keranjang. Kalau kita kan di kitchen set Masya Allah. Di freezer, di kulkas. Buat stok seminggu, sebulan. Subhanallah. Abu Ubaidah cuma potongan kecil. Ya Allah. Ya. Taib. Luar biasa jemaah rahimanallah wa iyyakum. Nah. Kemudian di antara sifat mulia lainnya yang ditunjukkan oleh Abu Ubaidah adalah beliau memiliki sifat ithar. Ithar ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Abu Ubaidah punya juga tuh. Sikap yang lebih mementingkan kepentingan orang lain di atas dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah katakan dalam surah Al-Hasyr ketika menggambarkan ciri khas sifat-sifat orang-orang Ansar. Abu Ubaidah punya juga sifat itu. Malik Ad-Dar meriwayatkan tatkala Umar ibn al-Khattab lagi-lagi memasukkan uang untuk dikirimkan kepada ya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah 400 dinar. Ya Allah. Ya, 400 dinar. Berarti ini 1 kilo lebih jemaah. Bukan 1 kilo ya. 1 dinar tadi 4,25 kali 400. 1.700 gram. Berarti ya 1,7 kilo ya. 1 kilo 7 on. Emas. Dikirimin oleh Umar ibn al-Khattab untuk Abu Ubaidah. Ya. Setelah diterima oleh Abu Ubaidah, dia katakan kepada pelayannya. Maaf. Setelah dimasukkan ke kantong, Umar serahkan kepada pelayannya untuk diserahkan kepada Abu Ubaidah. Cuma tadi seperti tadi tuh. Nanti setelah diserahkan, ente diam dulu di rumahnya, jangan pulang. Engkau lihat apa yang dilakukan oleh panglimaku yaitu Abu Ubaidah. Ya, pelayan itu berangkat dan berkata kepada Abu Ubaidah, nih ada pesanan, ada titipan dari Amirul Mukminin. Pesannya ini untuk keperluan engkau wahai Abu Ubaidah. Ya. Dan Abu Ubaidah enggak lupa untuk menyampaikan terima kasih. Semoga Allah menyambungnya dan juga merahmatinya. Masya Allah. Abu Ubaidah berkata, ya wahai pelayan, bawa ini 7 dinar buat fulan. 5 dinar buat fulan. Terus
diabsenin tuh sampai uangnya nggak sisa jemaah. Ya Allah. Nah, dan akhirnya pelayannya Umar ini pulang dan mengabarkan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya. Dan ternyata Umar juga sudah menyiapkan tuh jumlah yang sama untuk sahabat yang lain yang namanya Mu'adz ibn Jabal. 400 dinar, 1,7 kilo. 1 kilo 7 on emas murni. Dibawain juga untuk sahabat yang lain yang namanya Mu'adz ibn Jabal. Pesannya juga sama, dia sampaikan kepada pelayannya. Nanti tunggu dulu, lihat apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Ya, sampaikan pemberian ini untuk keperluan dirinya. Begitu sudah diterima oleh Mu'adz, ternyata perbuatan Mu'adz sama tuh seperti yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, pertama dia doakan dulu untuk Umar yang telah memberikan ya uang kepada dirinya. Kemudian Mu'adz katakan, wahai pelayan, ini kasih buat si fulan 7 dinar, 5 dinar dan seterusnya. Di absen sampai 400 dinarnya habis. Ya Allah. Pelayannya pun menceritakan ya kejadian tersebut kepada Khalifah atau Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Makanya pantas kalau kemudian Umar bin al-Khattab, Umar ya pernah beliau memiliki satu harapan besar. Nah, pada saat beliau sedang berkumpul ya bersama orang-orang di sekitarnya, kata Umar, coba sampaikan apa harapan-harapan kalian. Aku ingin tahu harapan-harapan kalian ini apa aja. Sebagian dari mereka berkata, aku berharap. Saat itu Umar lagi ada di sebuah rumah ya. Ada sebagian orang yang berkata, aku berharap kalau rumah ini nih isinya emas semua. Ya. Rumah ini dipenuhi dengan emas. Dan dengan emas tersebut aku akan menginfakkan di jalan Allah. Bagus ya, bagus. Kemudian yang laki-laki lain berkata, aku berharap kalau rumah ini penuh dengan mutiara dan batu permata. Yang dengannya aku bisa infakkan di jalan Allah dan aku juga bisa bersedekah dengannya. Masya Allah. Jadi angan-angan orang-orang di masa lalu tuh begitu cuma. Jadi kalau punya fulus untuk berinfak di jalan Allah. Ya, karena kan ini baru harapan lah ya. Ini niat. Karena niat itu niat baik dinilai pahala oleh Allah. Jadi jangan sampai niat baik aja pelit jemaah. Baru niat aja pelit, jangan. Mungkin karena keawamannya, anak pernah dengar ada seorang syabab, anak muda. Ustadz, haji backpacker dulu Ustadz. Anak kurang tahu, infonya sih ada. Antum pengen backpacker gitu ya. Emang lebih murah Ustadz? Ya infonya begitu, karena antum ngurus sendiri ya antum bisa tekan budgetnya. Ya. Infonya lebih murah tapi pasti anak nggak tahu. Antum mau haji backpacker? Enggak Ustadz. Buat orang tua anak, la haula wala quwata illa billah, Nabi bilang. Antum niat menghajikan orang tua kok pakai backpacker, Nabi bilang. Harusnya Ustadz, haji yang paling premium apa Ustadz gitu loh. Yang paling keren. Ya, ini kan baru niat. Ya, masa orang tua haji backpacker gimana nih? Ya. Nah, jadi kalau bicara niat. Ya, sebanyak-banyaknya untuk melakukan kebaikan. Nah, giliran Umar berkata, apa harapannya? Ya, beliau berkata, menurut kalian apa yang ada di dalam benak pikiranku, harapanku itu apa? Ya, kata mereka, aku tidak tahu wahai Khalifah Umar. Maka Umar berkata, aku berharap kalau rumah ini dipenuhi oleh orang-orang sekaliber Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Mu'adz ibn Jabal, kemudian Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, 3 orang yang disebutkan oleh Umar ini karena memiliki keutamaan yang luar biasa dan sangat dicintai oleh Umar ibn al-Khattab. Di antara yang disebut siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Terakhir sebagai penutup. Dari Al-Harith ibn Umairah. Bahwasanya Mu'adz ibn Jabal mengirimnya kepada Abu Ubaidah untuk mengetahui keadaannya. Jadi Abu Ubaidah saat itu ada di Syam. Lebih tepatnya di Suriah. Nah, sebagian ulama katakan demikian. Dan ternyata di Syam sedang mewabah apa?
Penyakit ta'un. Ya Allah. Sebagaimana pernah kita alami ya. Covid. Allah musta'an. Nah, Abu Ubaidah termasuk orang yang terkena ta'un. Ya, bahkan dia sudah memperlihatkan. Ya, di tangannya sudah ada tanda-tanda ta'un. Ya, ta'un itu kalau diterjemahkan lebih pas. Sebagian kalangan katakan ini penyakit lepra. Ya, penyakit lepra. Taib. Yang memang ini penyakit mematikan jemaah. Ya, Abu Ubaidah sudah melihat tuh tanda-tanda lepra atau ta'un telah menyerang dirinya. Ya Allah. Naam. Kemudian apa yang terjadi pada Abu Ubaidah itu memberatkan jiwa Al-Harits. Artinya membuat Al-Harits itu takut. Ini Al-Harits tadi yang diutus oleh Mu'adz bin Jabal. Ya. Taib. Maka Abu Ubaidah berkata, wallahi demi Allah, bahwasanya dengan penyakit seperti ini aku tidak akan mau menggantinya sekalipun dengan unta merah. Karena beliau tahu nih orang-orang yang terkena penyakit ta'un, sebagaimana Nabi pernah bersabda, ya maka dia akan mendapatkan kesyahidan. Ya kan? Jadi cara Allah menyediakan fasilitas seseorang mendapatkan kesyahidannya bukan hanya yang mati di medan perang. Tatkala orang terkena dampak wabah penyakit yang mematikan, makanya kalau kemarin tuh banyak yang faham tentang hal ini, nggak perlu tuh yang namanya rebut-rebutan jenazah atau ribut-ribut dan sebagainya. Ya kenapa? Insya Allah kalau dia orang beriman, dia orang yang ibadahnya benar, baik, Masya Allah, akhlaknya baik, insya Allah dia meninggal dapat pahala syahid. Sekalipun mungkin yang nyolatin tuh cuma para medis aja. Gak perlu rebut-rebutan jenazah dan sebagainya. Ya, taib. Nah, sampai-sampai Abu Ubaidah mengatakan kalau sekiranya penyakit ini ditukar dengan onta merah, aku gak akan mau menukarnya. Allahu Akbar. Dan kemudian dari Qais ibn Muslim, dari Tariq bahwasanya Umar pernah nulis surat kepada Abu Ubaidah saat beliau diketahui terserang ta'un. Ya. Di dalam suratnya dijelaskan, aku menghadapi sebuah perkara dan aku sangat memerlukan kehadiranmu. Maka bergegaslah untuk datang. Ya. Tatkala Abu Ubaidah membaca surahnya Amirul Mukminin itu Umar ibn Al-Khattab, dia berkata, aku tahu kepentingan Amirul Mukminin. Ya, dia ingin menyisakan apa yang tidak mungkin tersisa. Artinya dia sebenarnya udah kangen sama Abu Ubaidah. Kangen gitu loh. Karena memang CS banget nih. Dekat banget Umar dengan Abu Ubaidah. Naam. Akhirnya Abu Ubaidah menulis surat balasan kepada Umar. Sesungguhnya aku tahu kepentinganmu wahai Amirul Mukminin. Ya, maka pada akhirnya beliau katakan, tolong bebaskan aku dari perintahmu. Ya, artinya beliau minta izin untuk tidak mematuhi perintahnya. Ya, aku bersama pasukan kaum muslimin. Dan aku tidak ingin mementingkan diriku di atas mereka. Gak mungkin dalam kondisi begini aku tinggalkan rakyatku. Allahu Akbar. Beliau ingin merasakan senasib sepenanggungan. Ini wabah lagi merebak nih. Biar aku juga merasakan sebagaimana dirasakan oleh rakyatku. Ketika Umar membaca surah Abu Ubaidah, fabaka. Maka menangislah Umar ibn Al-Khattab. Ya, ditanya Umar, Abu Ubaidah udah wafat. Maka Umar menjawab tidak. Tapi beliau merasa seakan-akan Abu Ubaidah telah wafat. Ya. Karena dia sudah sangat rindu ingin bertemu dengan Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah memutuskan untuk tetap bersama rakyatnya di Syam. Ya, menghadapi wabah. Allahu Akbar. Dan ternyata pada akhirnya Allah takdirkan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah ya mendapatkan kesyahidannya tatkala terkena wabah ta'un. Beliau wafat. Dan pada saat beliau wafat dengan sebab wabah ta'un, setelah itu wabah pun berhenti. Ya. Satu hari di Madinah, Amirul Mukminin sedang mengurusi ya urusan rakyat, urusan hajat hidup orang banyak, ya. Sampailah kemudian berita itu, ya berita duka wafatnya sahabat beliau Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Maka Umar ibn Al-Khattab ya, beliau memejamkan matanya yang sudah penuh dengan air mata. Allahu Akbar.
Sehingga tatkala beliau membuka matanya mengalir deras air matanya. Ya. Dengan sebab kesedihan yang mendalam ditinggal oleh sang sahabat. Masya Allah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, ini bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat. Anda mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Baik, ada pertanyaan jemaah? Monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya Allah. Indakum soal. Ibu-ibu, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita pulang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.